wabarakatuh, Lur. Bertemu lagi dengan Cak Hari Jember. Saya ada di pembudidayaan anggrek di Tegal Besar, tepatnya Mas Budi Anggrek atau Budi Vespa ya Mas ya. Budi Vespa Pandut. Ya, Budi Pandut. Dulu ketemu awal itu di Rembangan. Ya, pernah pameran Mas Budi ini pengembang budaya anggrek. Sekarang sudah ke budidaya ya Mas ya. Hari ini janjian saya ingin melihat budidayanya. Ya, sambil belajar, sambil lihat, mungkin ini bisa jadikan satu edukasi, terutama wisata yang berbasis pada vegetasi ya, khususnya anggrek di Jember. Karena Mas Budi ini penggiat yang optimis di Jember ini bisa jadikan anggrek itu nanti sentral ya. Bisa. Ya. Dan Mas Budi ini beliaunya sudah mengembangkan sudah bertahun-tahun. Nah, tinggal kita mereplikasi nih ilmu. Ya, harapannya ini bisa nanti teman-teman kalau lihat dari video ini bisa belajar Mas ya, Mas Budi. Ini di sini atau nanti bisa menghubungi saya ya, atau nanti kita kasih linknya. Karena kita berharap bahwa kalau pembudidayaan, karena Mas Budi ini sudah punya marketnya pasar ya. Siap. Nah, cuman suplainya itu yang masih sangat kurang. Ya, betul. Nah, sehingga beliau perlu lahan yang luas atau bisa kerjasama ya Mas ya. Mungkin mulai dari kecil pembibitan ya. Nanti titip ya, setelah agak besar dibawa Mas Budi yang jualin, bisa seperti itu ya. Bisa. Ya. Karena apa? Jember ini kan lahannya luas ya. Kalau kita bicara luas ya. Baik yang kita punya lahan-lahan di desa-desa itu bisa kita upayakan jadi peningkatan budidaya seperti ini. Ya, kita harusnya bisa join ya, kolaborasi. Yo Mas, ceritakan mungkin suka dukanya dan semangatnya, optimisme ke depan ini menjadikan bagian dari pengembangan anggrek di Jember ini. Jadi kita yang di Jember ini, insya Allah dengan budidaya yang sudah kita lakukan, saya optimis Jember akan bisa menjadi barometer baru ya untuk sentra anggrek tentunya. Jadi dengan budidaya yang sudah kita lakukan, dengan kualitas yang sudah kita miliki, saya yakin Jember bisa bersaing dengan daerah-daerah yang ada khususnya di Jawa Timur seperti Malang, Pasuruan. Insya Allah kita bisa bersaing untuk ini kualitas anggreknya juga budidayanya. Jadi nanti kita Jember insya Allah sudah mandiri untuk anggrek dan juga bisa menjadi produsen anggrek yang bisa ekspor ya. Bisa ekspor nanti ya. Kalau kita ditambah nanti disupport oleh kepemerintahan, insya Allah tidak menutup kemungkinan dalam jangka dekat kita sudah bisa ekspor. Gitu. Ya, jadi sebenarnya budidayaan ini nggak butuh tempat yang begitu sulit perfect ya. Hanya pakai seperti ini bisa ini bambu bisa. Ini tingginya juga nggak sampai 3 meter ini. Kalau sudah remaja katanya Mas Budi ini bagus, ini contohnya kualitasnya bagus ya. Tapi memang kalau sudah masih kecil itu harus lebih ada penandu panasnya ya Mas ya. Jadi sebenarnya nggak susah ya ngerawat anggrek. Sangat mudah ya. Cuman tadi kita memang butuh lahan yang luas supaya kita jadikan sentra ya. Benar. Sentra. Dan ini optimis ya, jadi cuan juga ya ke depan ya. Insya Allah. Peluang kita ya. Jadi peluang yang bagus ya. Yang bagus ya, kita kalau serius untuk konsen di anggrek ini, insya Allah bisa membantu Jember, ke pemerintahan Jember untuk menuntaskan ini ya pengangguran nanti, peningkatan ekonomi, kesejahteraan, bisa menekan stunting nanti, insya Allah bisa sangat membantu tumbuh kembangnya perekonomian di Jember. Kita optimis. Apalagi Jember kan lahannya luas ya. Benar. Di desa-desa itu masyarakat selain bertani mungkin bisa sambilan, bisa untuk budidayakan ini ya. Benar. Ini jenis anggrek apa ini kayak gini? Ini jenis anggrek, ini spesies jenis anggrek Discolor Tanimbar. Nah, bayangin dengan segini ini normalnya sudah bisa di harga 200.000 segini. 200.000 segini. 200.000. Padahal bibit dari awal ya, kecil. Bibit dari awal dari ya harga mungkin 1.500 jadi 200. Jadi 200.000. Kalau punya 1.000 pohon sudah lumayan. Insya Allah. Ya, Mas, ya. Cuman ini tidak tampak karena ini bukan bahan pokok, jadi ya ini kesenangan. Ya, kesenangan aja, seni. Tapi jadikan nilai jualnya tinggi juga. Nilai jualnya tinggi, terus peminatnya juga banyak. Banyak ya.
juga pasar di Jember juga luar biasa. Nah, kita nanti bisa jadi pemasok anggrek sekarisidenan Besuki. Karena sekarisidenan Besuki mungkin 90% pelaku anggreknya itu masih ngambil dari luar. Di luar. Seperti dari Malang, dari Pasuruan, Jakarta, dari Jogja kayak gitu. Kalau kemarin kan kita pernah di Rembangan nih. Iya. Itu potensinya dibandingkan jadi wisata bunga anggrek itu kira-kira masih sangat terbuka nggak peluang itu peluangnya luar biasa, sangat bagus yang saya analisa. Jadi kita kalau bisa mengelola Rembangan dengan baik, bisa mengkolaborasikan antara anggrek dan wisata, insya Allah Rembangan wisatanya semakin maju, ditopang dari ini anggrek ini nanti yang akan jadi mereka penguat ya. nanti. Apalagi kalau sudah berbunga ya. Nah, ini kalau sudah berbunga Itu insya Allah daya tarik insya Allah dari luar kota nanti saya yakin pasti banyak yang akan datang ke Jember. Pasti itu sudah. Dan itu bisa jadi souvenir juga. Mereka bisa beli satu dua atau nanti kalau mau banyak partai kan tinggal kirim aja kan gitu ya. Insya Allah sama-sama saling menguatkan antara anggrek dan juga wisata. Itu yang saya yakini seperti itu, karena juga di Malang. Jadi wisata ke Malang, jadi kita ke tempat wisata dulu. Setelah itu biasanya akan mencari oleh-oleh. Nah, tentunya anggrek jadi pilihan di sana. Salah satunya anggrek jadi buah tangan lah. Gitu jadi buah tangan. Nah ini kalau kayak cili-cili ini anggrek apa ini? Nah, ini endemik Jember. Oh gitu. Jadi ini perlu kita kembangkan dan kita lestarikan. Ini adalah anggrek yang tumbuh di Jember. Di mana tumbuhnya? Kalau di sini ini di Seputih. Oh, Seputih. Seputih, yang banyak di Seputih. Ini endemik Jember ini. Jadi kalau ada anggrek ini di Sumatera atau di mana, ini dari Jember, sentralnya di Jember. Cuman karena belum maksimal kita membudidayakan terus mempromosikan, jadi anggrek ini masih belum banyak tahu ya. Levelnya belum bisa kita tingkatkan untuk segi harganya. Insya Allah kalau kita bisa memberikan tempat untuk Vanda, ini namanya Vanda Ascocentrum atau Vanda Mini, insya Allah dia nilai jualnya bisa tinggi. Warnanya hanya kuning kok? Warnanya ini biasanya ada variannya, ada kuning, ada merah, ada pink seperti ini. Oh, enggak cuman orange gitu enggak ya? Ya, biasanya dia tergantung dari seberapa kuat dia menerima cahaya. Semakin dia cahayanya kuat, biasanya lebih merah. Ya. Ya Mas, terima kasih Mas ya. Ini sudah sedikit kita tahu tentang anggrek, peluang-peluangnya dan juga potensinya. Mudah-mudahan kita nanti banyak yang minat ya, bisa kolaborasi. Dan itu Mas Budi yang memasarkan, termasuk oleh pembudidayaan, kita juga bisa budidaya ya, tinggal support untuk sistemnya ya, supaya ini bisa mengalir terus ya. Betul. Ya kita lihat seperti ini ya, ini kan kita lihat pemandangan ini kan hijau, segar gitu ya, apalagi kalau sudah berbunga ya. Terima kasih, kapan-kapan nanti kita lihat yang sudah berkembang kan gitu. Atau kita cari tempat lagi kalau Mas Budi punya, ada di tempat lainnya, di Balong ada ya? Ada di Balong ada. Coba kita lihat di utara ada. Minimal ini kan bisa jadikan penyemangat kita bahwa anggrek ini punya nilai ekonomi dan kita tertarik untuk mengembangkan ya. Ya Mas Budi ya. Terima kasih ya, Tur ya. Sudah lihat saya, ini adalah bisa kita kan menjadi wisata edukasi di sini. Ya, nanti di Rembangan kalau syukur-syukur itu ada pengembangan di sana ya. Karena di sana kan sudah ada tempat wisata, ada itu yang krisan ya, itu bunga krisan. Anggreknya punya peluang di sana. Hidup ya di sana mungkin agak dingin ya. Hidup ya. Oke, matur nuwun, sudah kita mereview ini, kita belajar, dan siapa yang tertarik nanti tinggal kontak Mas Budi ini ya untuk jadi mitra kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.